Oke, di materi kali ini kita akan bahas mengenai understanding stakeholder and requirement engineering activity. Ini adalah materi kedua, lanjutan dari materi yang sudah kita bahas di sebelumnya. Ya. Untuk deskripsinya masih sama, untuk dicapaian pembelajarannya, ini di poin yang kedua, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai apa itu istilahnya disebut dengan stakeholder, kayak gitu. Outline-nya, kita akan membahas mengenai the importance of the client involvement, understanding stakeholder, kemudian common problem in client and developer relationship, kemudian requirement engineering activity, ya, atau aktivitas apa saja pada rekayasa kebutuhan. Seperti biasa, diawali dulu dengan analogi, gitu ya, bahwa di sini terlihat ada istilahnya software bug, gitu ya. What is happening with the program now, gitu. Apakah ini bug? Nah, oh, dia bilang ini bukan bug. Ini saya sebut sebagai suatu fitur, kayak gitu. Nah, ini kok bisa terjadi uh, masalah seperti itu? Kenapa siapa ya? Ibaratnya kalau si yang berjas itu stakeholdernya gitu ya, dia tidak tahu kalau oh itu adalah bagian dari fiturnya. Kenapa dia menganggap itu sebagai suatu bug? Berarti ada istilahnya eh, miss di antara si developernya dengan si stakeholdernya atau bahkan si kliennya lah, seperti itu. Sehingga mereka saling saling tidak tahu kalau si developernya mengembangkan suatu fitur, ternyata si stakeholdernya menganggap itu sebagai suatu bug atau suatu hal yang aneh lah, tidak sesuai. Nah, ini yang kemudian emang common problemnya. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau memang terjadi miskomunikasi, ini kemudian bisa menjadi hambatan dalam pengembangannya. Udah sampai tahap mau production 80% gitu ya, udah mau rilis misalnya, tapi kok ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai. Oh, berarti ini memang ada masalah ketika proses requirement-nya. Ya. Ini kita akan lihat poin per poinnya, bahwa apa sih pentingnya dari the client involvement, kayak gitu ya. Seperti di recall kembali di pertemuan ini bahwa requirement cannot be created based on developer assumption. Jadi kalau memang terjadi masalah, si developernya juga tidak boleh udah deh, saya nggak jelas nih requirement dari si usernya, saya buat aja deh berdasarkan asumsi saya, nggak bisa. Karena mungkin aja asumsinya developer itu berbeda dengan asumsinya si usernya. Makanya nggak boleh pakai asumsi. Sama seperti gambaran tadi, kalau dia berdasarkan asumsi, si developernya berasumsi apa, si stakeholdernya berasumsi apa, nggak boleh. Jadi memang kalau bisa dia ditegaskan di dokumen awal. Ini loh rancangannya yang tertuang dalam dokumen SRS, Software Requirement Specification, yang sudah disetujui ditandatangani oleh Anda, stakeholder, user, dan seterusnya. Jadi saya akan berpanduan terhadap ini. Kalau saya sebagai developer mengalami kendala, tidak tahu itu maksudnya apa, saya akan menghubungi project leader-nya. Kalau di istilah PBL kita mengistilahnya dengan nama manajer proyeknya. Saya akan hubungi tuh menpro-nya. Saya akan tanyakan, Pak, ini maksudnya apa gitu loh. Ini bagaimana? Ini keterangannya apa? Apakah benar kalau saya berasumsikannya ini seperti ini kayak gitu. Nanti project leader-nya akan bilang, oh sebentar saya konfirmasi dulu ya ke kliennya. Atau kita ketemu deh, kita coba diskusi mengenai salah satu story dari si permasalahan ini kayak gitu. Kemudian the software team usually doesn't understand the business process and the simply don't have the doesn't have the knowledge of the client. Kita developer, kita programmer, ya, kita nggak bisa tahu mengenai proses bisnis di klien itu bagaimana kayak gitu.
bahwa ketika mau usaha laundry, ternyata si klien ini laundrynya mulai dulu dari menerima cucian kotor, menghitung, kemudian ternyata harus dibayar dulu, baru kemudian dikerjakan dan seterusnya. Ya, ternyata itu bisnis prosesnya. Kita nggak tahu, tapi berdasarkan kalau kita berdasarkan asumsi kita, oh laundry nggak kok, laundry kalau kita nganter cucian ditimbang, udah bayarnya belakangan aja, yang penting selesai gitu. Ternyata proses bisnis di klien yang A ini berbeda seperti itu. Nah, itu yang kemudian harus kemudian dipahami bahwa the software team usually doesn't have to understand the business. Ya, makanya dia berpedoman sekali dengan yang namanya dokumen software requirement specification tadi. Ya, makanya kalau di dalam bisnis proses itu ada satu ilmu lagi yang harus kita kuasai adalah business process model notation atau namanya BPMN. Dari business process model notation itu dia bisa menjabarkan antara setiap user itu prosesnya apa saja, aktivitasnya apa saja, kemudian kalau nanti digantikan oleh aplikasi, proses mana yang berganti aplikasi, dan apa yang kemudian hilang pada proses tersebut. Nah, itu harus terdefinisi dengan baik, kayak gitu. Client understand what they want to do in the system, but they don't have the ability to translate inappropriate to technically document. Nah, ini juga sama ya. Si kliennya kemudian dia ngerti nih, dia mau apa sih di sistem itu atau di aplikasi, tapi dia nggak tahu bagaimana sih menuangkan itu dalam bahasa teknis, kayak gitu. Nah, makanya kemudian muncul si project leader tadi sebagai penengah. Jika saya bilang A, si kliennya bilang A, saya akan menerjemahkan A ini ke developer sehingga klop dia sama-sama interpretasinya. Kalau A itu bentuknya bulat, maka developer yang melihat A itu bentuknya bulat, kayak gitu. Ya, jangan sampai klien bilang bahwa bentuknya segitiga, tapi kemudian developer melihatnya bentuknya lingkaran. Nah, itu kemudian dia nggak ketemu, ya, nggak paham dia. Nah, ini kemudian memang butuh orang yang melakukan bagian itu. Makanya kalau di suatu project yang besar, kita nggak bisa langsung programmer dengan si kliennya. Kita ngomong teknis, kliennya ngomong general. Kita nggak begitu kita ngomong teknis, kliennya nggak tahu itu maksudnya apa. Nah, itu kan akan sulit. Ya. Insufficient communication. Oh, ini kekurangan komunikasi ini sudahlah tadi ya. Akan menghasilkan miscommunication, lalu tidak akan bisa melengkapi kebutuhan needs dari si kliennya, gitu. Sehingga akan menjadi terbatas. This is why we need a good communication between the development team and the stakeholder. Makanya nggak bisa yang jadi project leader itu orangnya introvert. Jadi kalau menjadi seorang project leader nggak boleh introvert, harusnya extrovert, mudah bergaul, bisa dengan mudah menggali apa sih masalah dari user dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian kalau memang kesulitan gitu ya, ya mungkin kita bisa memastikan benar-benar setiap pertemuan apa jelas yang dibahasnya bagaimana, apakah ini yang kamu inginkan dan ini yang saya dapatkan dari apa yang kamu jelaskan itu benar-benar harus jelas. Sehingga terjadilah good communication. Maka timeline dari pengembangan aplikasi itu akan jauh semakin lebih baik. Kayak gitu. Kok rumit ya, Pak? Perasaan saya kalau saya ngembangin aplikasi, belajar pakai YouTube aja selesai. Kok saya tinggal ngoding aja beres kok selesai. Oh iya, kalau kamu kliennya satu orang dan tidak ada perusahaan, mungkin kemudian tidak terlalu banyak titik-titik permasalahan yang dibahas. Tapi kalau sudah skalanya scale up besar, yang dihandle kliennya perusahaan itu punya sistem, punya stakeholder yang terkait, maka itu benar-benar harus mempunyai good communication. Tapi Pak, saya single fighter Pak. Saya bisa kok ngerjain aplikasi tanpa harus lewat dari tim atau kayak gini. Oh bisa, cuman kamu akan jadi masalah nanti ketika terjadi beberapa hal di luar yang kamu kuasai, misalnya seperti itu. Makanya walaupun tetap harus berjuang sendiri, tetap biasanya ada tim.
Ada tim yang di bagian analisis, ada tim di bagian pengembangan, ada nanti tim yang di bagian DevOps-nya, ya banyak. Walaupun cuma beranggotakan mungkin kurang dari 5, tapi tetap dia ada timnya, seperti itu. Understanding stakeholder. Jadi apa sih dimaksud dengan istilah stakeholder? Stakeholder adalah individu, grup, organisasi, atau siapapun which will be affected with the activity and decision in the project. Jadi kalau si Bapak A atau si Bapak B atau si Ibu C, dia memiliki suatu peran yang akan membuat efek terhadap aplikasi ini atau aktivitas di dalam aplikasi seterusnya, maka dia bisa dikatakan sebagai suatu stakeholder. Contoh, misalnya kalau di aplikasi laundry tadi ada si Bapak A sebagai pemiliknya, maka dia adalah stakeholdernya. Kayak gitu. Lalu ada misalnya si karyawannya sebagai yang melakukan proses bisnisnya, dia stakeholdernya. Kayak gitu juga sama. Ya. Makanya kalau mau lihat lagi gambaran besar dari siapa aja sih stakeholder itu, maka ya ini ada nih di petanya nih atau di gambarannya. Stakeholder map project, mulai dari financial community, mulai dari the business community, supplier, banyak lah, kompetitor, customer, employee. Ya ini beberapa hal yang memang bisa terkait terhadap efek ke aplikasi atau pengembangan aplikasi ke depannya, seperti itu. Ya. Cuman memang kadang kalau mau dibagi-bagi lagi menjadi skala lebih kecil, ya mungkin project owner-nya. Mungkin di perusahaan sudah ada nih menerapkan satu orang sebagai project owner. Ya. Jadi nanti kamu kalau mau project leader, mau komunikasi segala hal ke project owner-nya aja. Kayak gitu. Kalau di istilahnya project based learning di kita, di Polibatam, itu nanti project owner itu si yang mengusulkan suatu ide, aplikasi, atau usulan. Jadi kita berkomunikasi terhadap aplikasi ini akan bagaimana bentuk dan seterusnya itu ke project owner. Nah, itu stakeholder, ya. End user itu menggunakan, ya, yang menggunakan paling akhir. Jadi kalau kita membuat suatu aplikasi, ini yang pakai di lapangannya siapa? Nah, itu end usernya, ya. Kalau marketing staff, kalau mungkin ada fitur berkaitan dengan marketing atau yang lain, ya ini juga bisa menjadi salah satu stakeholder. Terus kita lihat sekarang common problem. Nah ini, some customer or client assume the developer or analysis will know themselves what we be needed in developing in the software without many discussion. Mereka beranggapan kalau kita orang pintar bisa menerjemahkan apa yang mereka inginkan. Nah ini yang biasanya selalu terjadi. Jadi kalau kita ngajak ketemuan meeting, yuk meeting di hari Rabu, duh udah deh ikut aja saya, nanti Bapak paham deh maksudnya gimana, saya sudah kasih deskripsi kok. Nah ini mereka beranggapan kita sudah bisa menebak kira-kira aplikasi yang kita akan bangun itu bagaimana. Seperti itu. Itu akan menjadi masalah. Ya. Padahal ingat, seperti yang kayak tadi dikatakan di sebelumnya, the software team usually doesn't understand the business process. Ya. Jadi kita perlu pahami bahwa the software team itu ya dia nggak selalu paham atau mengetahui mengenai bisnis prosesnya. Maka tetap butuh diskusi. Ya. Sometimes developer doesn't feel the need to discuss with the customer first, gitu ya, because they think they know what user want to be assumption. Sekarang paradigmanya ke developernya. Udah deh kita nggak usah meeting deh sama customernya. Gampang nih deskripsinya seperti ini kok, kita buat aja yang kayak gini. Nah, ini sekarang dari sisi developernya. Developernya bilang bahwa udahlah nggak usah, kita bisa kok buat ini, nanti sesuai lah sama maunya dari customer. Nah, itu yang kayak gitu juga akan jadi bahaya. Ya. Makanya suatu excellent software are the result of the well executed design based the excellent requirement. Jadi requirement yang baik, yang dihasilkan dari diskusi dengan customer, klien, gitu ya, dengan project seterusnya, kemudian menghasilkan suatu dokumen yang bisa disepakati, ya, itulah yang kemudian diwujudkan, maka itu adalah the excellent software, ya, kata kuncinya. Kemudian kita ngelihat sekarang dari requirement engineering activity, ada dua, ada requirement development, ada requirement management. Kalau requirement development,
adalah beberapa aktivitas yang dia related dengan eksplorasi, dengan evaluasi, dokumentasi, kemudian konfirmasi kepada requirement terkait dengan produknya dan seterusnya. Ya, makanya kalau dilihat dari bagiannya di samping, dia itu di tahapan requirement development ada elicitation, ada analisis, ada specification, ada validation, banyak hal lah. Kemudian dibahas ke development-nya. Lalu bagaimana dengan requirement manajemennya? Nah, ini yang berkaitan supaya si project ini itu berjalan dengan baik kayak gitu. Jadi the keeping project plan up to date with the requirement. Jadi menjaga agar si project ini sudah akan berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan di awal. Bahwa ketika 2 minggu itu adalah analisis, ya dia 2 minggu. Nah, untuk mewujudkan bagaimana dia 2 minggu itu selesai analisis, itulah requirement management. Dia butuh tempat untuk diskusi, dia butuh penjadwalan diskusi, dia butuh konsumsi misalnya makanan dan seterusnya agar bisa diskusi enak. Wah, itu bagian dari requirement manajemennya. Ya. Dia butuh ada orang yang melakukan monitoring, tracking dan seterusnya. Nah, itu bagian dari requirement manajemennya. Ya. Tapi kalau hal-hal teknis terkait dengan elisitasi, analisis, ini bagian dari requirement development-nya. Nah, ini juga ada the difference between requirement development and management. Ini ada ininya ya, ada baseline-nya lah, pemisahnya ya. Ada baseline requirement-nya. Tuh yang di atas terkait dengan requirement development, yang di bagian baseline yang di bawahnya ada requirement management. Requirement development berkaitan dengan marketing, customer, dan seterusnya gitu ya, atau stakeholder, kayak gitu ya, seterusnya. Kemudian kalau berkaitan dengan apa ya, perubahan segala hal dan seterusnya, berkaitan dengan environment project-nya, ini sudah bagian dari requirement management. Kemudian ini ada beberapa hubungan terkait dengan banyaknya information terhadap requirement. Ya, ini we have to gather many sources of information in document before apa nih? Before developing the figure above. Nah, ini kita lihat bahwa memang ada tahapan-tahapannya. Bahwa ketika mendefinisikan business requirement dan business rules-nya, ini akan menghasilkan yang namanya vision and scope document. Tadi kan kalau di kita ada pembahasan sendiri ya mengenai vision and scope. Kemudian user requirement, kemudian quality attribute, nanti kemudian akan menghasilkan user requirement documents. Kayak gitu, SRS. Nanti di sana akan menghasilkan system requirement, functional requirement, external interface constraint, itu akan menghasilkan template dokumen yang namanya software requirement specification. Kayak gitu. Jadi tahapan-tahapan ini akan menghasilkan template dokumen yang itu harus disepakati. Nah, ini ada keterangannya. Kalau dia garis putus-putus, maka dia influence. Influence itu ibaratnya bisa mempengaruhi. Ya. Kalau dia garisnya tegas, tidak putus-putus, maka dia akan menghasilkan suatu output. Namanya adalah vision and scope document. Ini seperti ini. Business rule itu bisa mempengaruhi business requirement. Dan dia akan di outputnya berupa vision and scope document. Ya. Vision and scope dokumen itu bisa mempengaruhi yang namanya user requirement, gitu ya. Dan business rules tadi itu bisa mempengaruhi quality attributes, di mana nanti dari user requirement itu akan menjadi outputnya dalam bentuk user requirement dokumen. Di mana user requirement dokumen bisa mempengaruhi yang namanya functional requirement, dipengaruhi oleh system requirement, kayak gitu ya, seterusnya. Di mana ujung dari semuanya itu akan tersimpan dalam output yang namanya Software Requirement Specification, SRS, gitu ya. Makanya penting, nanti kalau teman-teman bisa dapat project dari luar gitu ya, atau hal yang lain, teman-teman perlu buat yang namanya SRS, ya. Karena itu akan bisa mengakomodir semuanya tadi. Dan itu akan disepakati oleh para stakeholder dan yang lainnya, agar ketika masuk pengembangan tidak lagi berubah-ubah. Ya. Sebentar.
ini slide terakhir ya. Ini kalau yang ininya masih sama. Ini slide terakhir. Ini ada suatu case study ya, di mana ada suatu aplikasi namanya University Scheduling System. Nah, di sini diceritakan nih, ada short description-nya. Ada suatu sistem to help the automate the process generating course timetable. Ini ya berarti sistem yang akan membantu dalam melakukan penjadwalan kuliah gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya dalam mengidentifikasi stakeholder ya, kita bisa lihat bahwa ada pihak internal, ada pihak eksternal. Kalau pihak eksternalnya tentu yang dari si custom dari stakeholdernya tadi, ada staff, ada lecturer ya. Staff itu kayak apa ya, karyawan biasa, ada dosen, ada mahasiswa gitu ya. Yang menjembataninya ada yang namanya sebagai project owner. Lalu dari sisi internal pengembangan sistemnya ada project manager, ada developer teams, ada business analis. Nah, kalau kita sudah mendeskripsikan, mendefinisikan tentang, oh udah jelas nih bahwa ternyata pemilik dari stakeholder pemilik aplikasi ini ada staff, lecturer, student. Maka saya ketika menyusun requirement, saya akan melakukan wawancara dengan staff, dengan lecturer, dengan student. Nah, ini yang kemudian nanti kita lihat kita akan lihat ke topik berikutnya mengenai bagaimana sih dalam melakukan hal itu kayak gitu ya. Teknik apa saja yang kita gunakan dalam requirement engineering. Bagaimana cara kita nanti mendapatkan requirement dari staff, dari lecturer, dari studentnya. Nah, tapi kan sebelum itu semua kita harus bisa dulu mendefinisikan di awal aplikasi yang ingin saya buat atau judul mini PBL nanti yang saya buat itu nanti siapa aja sih orang yang akan terkait di dalamnya. Contoh kalau kamu dapat judulnya aplikasi laundry, nanti kamu akan menentukan kira-kira siapa sih mungkin pihak laundry mana sih yang akan saya jadikan study case gitu. Oh, laundry A. Nanti di laundry A kamu akan bertanya lebih jauh. Di sini ada siapa saja? Oh, ada saya, ada pemilik, ada ini, keuangan. Oh, oke. Berarti itulah stakeholdernya, ownernya, kemudian staffnya, serta sama marketing staffnya, sama finance staffnya seperti itu. Itu yang kemudian kalian lakukan ketika mendefinisikan stakeholder. Ya, selesai. Maka saya selesaikan dengan summary-nya, gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ini dari summary dari topik yang kedua, ya, bahwa memang dikatakan ketika kita mendevelop tadi requirement, kita butuh adalah good communication antara si development timnya dengan stakeholdernya, gitu ya, supaya bisa menghasilkan suatu software yang bisa memuaskan dari kebutuhan dari stakeholder. Stakeholder itu adalah individu, grup, atau organisasi, atau siapapun yang memiliki efek yang dapat mempengaruhi dari aktivitas dan segala keputusan di dalam proyek. Perhatikan bahwa ada dua jenis requirement engineering activity-nya, ada untuk pengembangan dari aplikasinya, ada untuk manajemen agar si proyeknya berjalan dengan lancar. Kemudian dalam nanti menghasilkan requirement yang baik, banyak dari source of information dan dokumen yang akan dihasilkan sebelum masuk ke tahapan development. Seperti itu.